Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada? Salam sehat untuk kita semuanya. Kita kembali lagi di program Jaksa Menyapa. Tentunya hari ini kita ada di kantor Kejaksaan Negeri Banyuasin dan tentunya akan kita menyampaikan berbagai informasi bersama dengan saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira, pemirsa, dengan tema kita hari ini yaitu optimalisasi penyelamatan PNBP di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyuasin. Dan sudah bersama kita juga sekarang langsung ini Rian, Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, Bapak Agus Widodo SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Emma. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya, dari wajah Bapak Agus ini sudah terpancar ini aura bahagia ya Rian. Ya. Sekali terima kasih nih sebelumnya terima kasih juga, Pak. Sudah diberikan kesempatan yang meluangkan waktunya juga untuk kita berbincang-bincang di program Jaksa Menyapa bersama dengan PAL TV. Ya. Bapak, kita langsung bertanya saja. Ini Bapak Agus Widodo sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin. Sejak kapan Pak bertugas di Kejaksaan Kejari Banyuasin? Makasih Mbak Emma sama Mas Rian ya. Alhamdulillah kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bertatap muka, ketemu langsung dengan Mbak-Mbak dari PAL TV, Mbak sama Mas di PAL TV ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan dari Mbak Emma tadi, saya bertugas di Kejaksaan Negeri Banyuasin ini sejak September 2022. September 2022. Berarti sekarang sudah sekitar 9 bulan ya. 8 bulan ya, 8 bulan. Ya. Jadi alhamdulillah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itulah yang saya terapkan selama ini. Jadi kita juga ya dimanapun tempat saya berdinas itu, saya tidak lepas dari moto itu. Sebelumnya bertugas di mana Pak? Sebelum di Banyuasin? Sebelum di Banyuasin, saya bertugas di Kejaksaan Negeri Lamandau, itu di Kalimantan Tengah. Jauh sekali. Dari Kalimantan ke Sumatera Selatan. Iya. Gimana Pak rasanya Pak perpindahan dari tanah Kalimantan ke tanah Sumatera? Ya yang pasti saya ini Puja Kusuma. Saya dari Lampung kan. Asli. Jadi kalau saya sama pimpinan deputasi ke Kejaksaan Negeri Banyuasin, buat saya itu udah nggak asing lagi. Karena Banyuasin dengan Lampung itu kan nggak ada bedanya. Cuman perbatasan. Jadi kalau sama bahasa Sumatera Selatan tuh saya udah nggak asing karena di kota kelahiran saya di Metro Lampung itu bahasa ini udah sering kita jumpai. Nggak kaget lagi ya Pak? Nggak kaget, namanya siko bagi dua itu udah biasa buat saya. Siko bumi dipijak di situ langit dijunjung ya Pak ya. Memang untuk pengabdian ini siap untuk bertugas di manapun berada. Karena kita sudah sewaktu mendaftar sebagai PNS dulu, ya kita udah siap untuk ditempatkan dimanapun di wilayah Indonesia ini. Nasional ya, dimana ada yang penting tetap menjalankan tugas begitu Pak ya. Nah untuk di kantor Kejaksaan Negeri Banyuasin sendiri Pak, bisa disampaikan ini bagaimana nih struktural yang ada di Kejari Banyuasin? Ya sebelumnya Mas Rian, Kejaksaan Negeri Banyuasin itu berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 5.000 hektar. Dan bangunan yang kita tempati sekarang itu lebih kurang 600 meter persegi. Dan kami mempunyai pegawai sejumlah 60 orang. 60 orang dan terdiri dari 16 orang struktural, 11 orang jaksa dan 6 orang fungsional tertentu dan staf tata usaha berjumlah 27 orang. Jadi sebenarnya itu ada 60 orang sama dengan saya. Nah, tadi Mas tadi bilang apa tadi? Strukturalnya ada siapa aja? Dari 60 orang anggota saya tadi, jaksa maupun staf usaha, saya dibantu dengan 6 orang struktural kasih, eselon 4. Nah, itu ada bidang-bidang ya Pak? Yang membawahi bidang-bidang. Bidang pertama adalah bidang pembinaan. Bidang pembinaan itu berkaitan dengan masalah kepegawaian, masalah dengan gedung ini, yang ngurusi gedung ini, dan masalah SDM, itu bidang pembinaan. Dan kami juga ada bidang intelijen. Nah, bidang intelijen itu kalau tadi bidang pembinaan pejabat strukturalnya namanya Pak Sukma Frando. Nah, sekarang bidang intelijen, kasih intelijennya adalah Pak Willy Ronaldo. Nah itu kalau bidang intelijen itu berkaitan dengan masalah lead pangal,
terus masalah aliran kepercayaan, terus ada masalah tupoksi lain seperti jaksa menyapa, jaksa masuk, termasuk ini. Iya. Nah ini kan bidang intelijen. Bisa masuk Pal TV, Pak. Bisa masuk Pal TV. Jaksa menyapa, terus kami juga ada jaksa menyapa. Kami bukan hanya di sini aja, kami juga ada program di RRI. Pernah kami juga tampil. Nah, kami juga jaksa masuk sekolah. Nah, di sekolah-sekolah itu kami masuk. Terus di pondok pesantren kami masuk. Nah juga kami mengadakan penerangan hukum ke masing-masing kecamatan. Ada 15 kecamatan kami masuk. Masyarakat juga ya Pak? Itu terdiri dari beberapa desa. Kami kumpulkan di beberapa kecamatan, ada 15 kecamatan, dan di situ kami turun langsung ke kecamatan itu atau ditempatkan dalam satu tempat di kecamatan atau di mana gitu kalau nggak memungkinkan. Nah, intelijen juga di sini juga sebagai pendukung kegiatan pidana khusus seperti penyelidikan. Nah, untuk tahun lalu intelijen telah mensupport data ke bidang intelijen sebanyak tiga penyelidikan. 3 penyelidikan itu dan sudah diputus ke pengadilan itu ada 1. Nah, sisanya itu masih berjalan. Nah, itu intelijen, itu mendukung tugas pidana khusus. Dan juga kami juga mempunyai kasih tindak pidana khusus yang dalam ini dijabat oleh Pak Hafiz Muhardi. Nah, kalau pidana khusus seperti Mbak Elma sama Mas Rian tahu itu bergerak di bidang tindak pidana korupsi. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini kami sudah menerbitkan 2 penyelidikan. Yang satu naik ke penyidikan. Ada penyidikan. Yang satu, nah nanti tinggal ikuti perkembangannya karena sampai sekarang masih dalam tahap proses pemeriksaan saksi-saksi. Temuan dari kejaksaan dalam hal ini Pitsus tadi itu begitu Ya, Pak, itu support dari Intel. Intel koordinasi juga dengan inspektorat. Nah, sama seperti hal narkoba begitu juga itu ranah Pitsus Pak ya? Kalau narkoba itu, itu struktural bidang pidana umum. Pidana umum yang dijabat oleh Pak Hendra Fabianto. Nah, seperti tadi yang Mas Rian tadi tanyakan, itu bidang pidum kalau kaitannya dengan narkoba. Memang Mas, kalau bidang pidum ini banyak sekali. Ya pencurian, ya narkoba, ya pembunuhan, ya lalu lintas, ya banyak sekali. Itu bidang pidum umum. Dan kami juga ada struktural bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam ini dijabat oleh Pak Dodi Setiawan. Nah, bidang perdata dan tata usaha negara itu kami mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang. Kami bisa mewakili instansi pemerintah, BUMN atau BUMD untuk beracara di depan pengadilan atau di pengadilan maupun di luar pengadilan, non litigasi. Kami bisa membuat pertimbangan hukum, kami juga bisa mewakili penegakan hukum di situ. Dan kami juga mempunyai program itu pelayanan hukum kepada masyarakat. Nah, karena kami sama masyarakat juga melayani, bahkan ada sarana-sarana untuk pelayanan itu. Dan kami juga di sini ada bidang barang bukti. Barang bukti itu kaitan dengan tema tadi nih. Tema ini penyelamatan PNBP. Alhamdulillah Mas, untuk tahun 2022 kami sudah menyelamatkan PNBP yang sudah kami setor ke kas negara lebih kurang 841 juta. 841 juta untuk wilayah Kabupaten Banyuasin. Iya. Di tahun 2022 ya Pak? Tahun 2022. Nah, itu terdiri dari 3 item. Itu uang lelang, uang pengganti dari tindak pidana korupsi tadi, dan denda uang rampasan. Seperti kalau ada mobil yang dilelang gitu, uang rampasan. Nah, untuk tahun 2023 ini sampai bulan Juli ini kami sudah menyelamatkan PNBP sebesar lebih kurang 358 juta. Nah, itulah tadi sampai bulan Juni Pak ya. Bulan Juni. Berjalan. Nah, itu tadi 6 struktural yang membantu saya, bidang pembinaan, bidang intelijen, bidang pidana umum, pidana khusus, perdata data usaha negara, dan barang bukti. Itu yang membantu saya tugas sehari-hari. Struktural ya Pak ya? Strukturalnya. Sebab kalau
saya nggak dibantu sama struktural ya Repot juga kepala juga ya. kejaksaan ya kerja yang di bidang banyak tadi begitu Pak Ya, ya. Nah, untuk sarana dan prasarana yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Banyuasin ini ada apa sih Pak? Oh ya, makasih Mas Rian. Untuk sarana dan prasarana, kami di sini ada memiliki PTSB seperti tadi Mas Rian waktu Iya. masuk tadi Iya. ada yang menyambut Menyambut. tadi. Nah, itulah kami nanti kalau ada tamu kami layani, keperluannya apa kita layani. Ada ruang tunggunya. Nah, terus kami juga yang nggak bisa sembarang orang masuk. Iya. Nah, nanti kalau mau ketemu Pak Jaksa itu nanti suruh nunggu, nanti jaksanya turun. Oke. Ruang pemeriksaan juga kami ada. Nah, terus ruang tahap 2 dari penyidik. Penyidik kalau menerapkan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Banyuasin itu ada ruangannya sendiri. Ada di situ ruangannya nanti Mas bisa lihat. Kami juga mempunyai ruangan pelayanan hukum seperti tadi saya sebutkan kaitannya dengan pelayanan hukum kepada masyarakat bidang datun, kami ada ruangannya. Kami juga ada ruangan apa namanya? Klinik ada kita kerjasama dengan dinas kesehatan. Nah, terus kami juga ada ruang pengambilan tilang ada. Nah, kami juga ada musola. Nah, kami juga ya sedikit ada kantin. Nah, ruang sarana prasarana itu semata-mata untuk pelayanan kepada masyarakat supaya masyarakat yang datang ke Kejaksaan Negeri Banyuasin ini nyaman dan merasa terlayani. Nah, itu Mas. Ruang tahanan juga ada ya Pak? Oh iya, ruang tahanan juga ada itu pasti. Ruang tahanan itu ada. Ruang tahanan itu ada ruang tahanan wanita, anak-anak dan dewasa ada juga. Klasifikasinya, Pak, ya? Oh iya, ada lagi. Dulu ada ruang apa? Sampai sekarang masih sidang online. Oke. Waktu masih Covid dulu kan, sidang Ada online. ruangan khusus disiapkan, Ada ruang Pak? khusus, ada itu. Nah, itu kemarin waktu masih zaman Covid itu kita kan sidangnya pakai online. Nah, sekarang ini Covid sudah melandai. Nah, kita sering sidang langsung ke pengadilan, tapi ruang sidang online tetap masih ada. Nah Pak, dari tadi kita bertanya ini bagaimana masyarakat kalau pengen mengadukan ya. Tadi kan kalau dari PTSP sudah bisa datang ke Bisa sini. langsung datang, Nah, kalau begitu. melalui online ada nggak Pak? Ada Mbak Emma, ada. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau masyarakat mau butuhkan sarana seperti yang Mbak sebut tadi, bisa datang langsung. Atau bisa melalui online, ada website kejaksaan, kejari-banyuasin.kejaksaan.go.id. Nah Website itu, ya, Pak, ya? itu website itu Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube itu Kejari Banyuasin. Jadi masyarakat sudah nggak bingung lagi ya. Jadi nggak usah jauh-jauh datang. Misalkan wilayah Banyuasin luas gitu Luas, ya. Sekarang sistem online. Insya Allah itu kita ada petugasnya. Setiap saat kita bisa mengecek ada Ada adminnya juga dan juga fast respon kalau memang tidak sempat datang ke kantor sini, kantor wilayah Kejaksaan Negeri Banyuasin ya Pak ya. Gitu. Dari tadi ngomong terus ya. Oh iya, Pak. Minum. Jadi pemirsa, sembari kita mau minum, ada yang mau lewat dulu Rian. Jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi pemirsa, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan juga masih dengan narasumber kita Bapak Agus Widodo SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin. Nah, Rian tadi kalau kita di awal segmen sudah mendengar kata PNBP. Ya. Mungkin pemirsa di rumah juga ini penasaran. Apa sih masih belum tahu apa dari kepanjangan PNBP. Nah, Pak Agus, apa sih Pak kepanjangan dari PNBP itu sendiri? Ya, makasih Mbak Amal. PNBP itu singkatan dari penerima negara bukan pajak. Jadi bukan pajak. Jadi optimalisasi kinerja PNBP di wilayah Kejaksaan Negeri Banyuasin seperti apa? Seperti apa Pak penerimaan negara bukan pajak? Ya, seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan, untuk PNBP kita tahun 2022 yang jumlahnya 841 juta, lebih kurang itu. Nah, itu terdiri dari 3 item. Item pertama, uang lelang, uang pengganti, dan denda uang rampasan Nah, untuk tahun ini uang lelang kita selamatkan tuh kita mendapatkan PNBP 580 juta sekian. Nah, lelang apa aja itu? Itu untuk perkara-perkara yang sudah ingkrah, perkara pidum rata-rata di sini, seperti ada barang bukti motor yang dirampas oleh negara,
mobil, bahkan juga ada kapal. Oh gitu Nah, ya. untuk tahun lalu itu 580 juta kita setar, ya. Dan juga ada uang pengganti. Nah, uang pengganti itu dari tindak pidana korupsi. Nah, tahun lalu itu kami telah menyetor PNBP 226 juta sekian. Nah, ada juga denda. Denda itu denda dari narkoba, ada perkara pidum, dan juga ada uang rampasan. Uang rampasan tuh kalau sekiranya ada barang bukti berupa uang, nah itu kita rampas, kita setorkan negara. Tahun lalu kami telah menyetor ke negara lebih kurang 34 juta. Jadi untuk tahun lalu itu kami menyelamatkan PNBP itu 841.650.332 rupiah. Nah itu termasuk lumayan itu. Hampir. Tadi kan disebut ada barang bukti seperti kendaraan motor, mobil, bahkan ada kapal gitu. Ya. Nah, barang bukti ini sendiri Pak, akhirnya kemudian dijadikan uang kas setelah dilelang atau seperti apa Pak? Setelah dilelang. Setelah dilelang. Nah, kita kan kerjasama dengan KPKNL. Namun nanti sebelumnya kita kerjasama dengan koordinasi dengan perhubungan, terus sama yang menilai itu udah perindak, ya ada perindak gitu. Nah itu data-data itu kita serahkan KPNL, terus kami lelang kerjasama dengan KPNL. Nah itu lelangnya itu secara online mas, secara online. Ya. Jadi Ya. memang barang-barang bukti yang tadi merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan gitu Pak. Oke. Dan juga ada denda juga ada kan di situ. Nah itu untuk tahun 2022. Nah untuk tahun 2023 sampai bulan sekarang ini kami sudah menyelamatkan PNBP lebih kurang 358 juta. Sama dengan itemnya, ada uang lelang, ada uang pengganti dan uang rampasan. Nah untuk uang lelangnya kami sudah setor ke PNBP itu 128 juta lebih kurang. Uang pengganti untuk perkara korupsi yang sudah inkrah, kami sudah menyetor 228 juta. Dan juga uang rampasan ada 2.164.000 rupiah lebih kurang begitu. Jadi alhamdulillah tahun ini udah 358 juta kami dengan bulan Mei setorkan. ya, Pak, ya? Nggih, ya. Dominasi Pak ini Ya, Rian mungkin banyak kita. sekali ya Pak ya. Jadi memang perkara yang ditangani untuk perkara khusus tindak pidana. Nah, kalau didominasi Pak di Kejaksaan Negeri Banyuasin ini sendiri seperti apa Pak? Perkara yang mana? Kalau PNBP yang saya sebutkan tadi itu selain perkara pidum seperti kita lelang motor, mobil, kapal tadi, ada juga yang perkara korupsi. Seperti apa? Uang pengganti itu. Jadi untuk penanganan perkara korupsi untuk tahun 2023 ini masih berjalan. Tapi semua itu support dari Intel juga. Ada 2 perkara yang support dari Intel, yang satu masih dalam tahap penyelidikan, yang satu sudah tahap penyidikan. Nah, tahap penyidikan itu kami sudah memeriksa saksi-saksi. Nah, nanti kami juga akan memeriksa ahli, dalam ini ahli keuangan negara. Nah, nanti dari situ kita akan ketemu siapa yang bertanggung jawab dan akan kita tentukan juga siapa tersangkanya. Gitu. Ini masih berjalan ini, Mbak. Nggih. Pidana khusus ya Pak ya? Pidana khusus. Nah, kami juga untuk itu penyidikan ya Mbak ya, penyidikan. Kami juga penuntutan untuk perkara yang menarik di tahun 2023 ini ada perkara serasi, dari pelimpahan dari Kejaksaan Tinggi. Serasi itu yang kaitannya dengan terdakwa atas nama Zainuddin, atas nama Aten Kurnia, atas nama Sarjono, itu kaitannya dengan perkara serasi itu. Ya, tadi Pak menyebutkan beberapa terpidana begitu ya, atas nama Zainuddin, kemudian Sarjono dan lain-lain. Itu terkait dengan perkara apa, Pak? Ya, sebelumnya saya luruskan itu bukan terpidana ya, terdakwa. Karena masih dalam proses di persidangan. Yaitu itu terkait dengan perkara serasi. Serasi itu singkatan dari Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani. Itu adalah perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa pendukung. Kegiatan itu kegiatan serasi. Itu sumber dananya dari APBN. Nah itu dari Menteri Keuangan tahun 2019 di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Nah terdakwanya seperti yang kita sebutkan, sudah saya sebutkan tadi. Berarti ada ketimpangan penggunaan anggaran sehingga di situ
diperkarakan begitu Pak? Ya pasti gitu, karena ini penyidikan dari Kejaksaan Tinggi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banyuasin. Sekarang masih dalam tahap persidangan. Untuk eksekusinya sendiri bagaimana Pak? Nah, untuk perkara 3 perkara yang serasi tadi masih dalam tahap persidangan. Nah, tapi kita juga telah melakukan eksekusi terhadap terpidana yang sudah inkrah. Nah, untuk tahun ini kami sudah melakukan eksekusi terhadap tindak pidana korupsi dana desa di desa Rantau Bayur tahun anggaran 2019-2020 atas nama Dardanela bin Darman. Nah, juga kami juga telah melakukan eksekusi terhadap tindak pidana korupsi pelaksanaan jual beli tanah atau lahan rawa milik Desa Sukamulya oleh pemerintah Desa Sukamulya Kabupaten Banyuasin 3. Kecamatan Banyuasin 3 itu atas nama terdakwa Abdul Qadir Effendi bin Haji Ahmad Rojali. Itu sudah kami eksekusi. Artinya dia dari kami dari itu udah ingkrah, anti ingkrah itu udah nggak ada upaya hukum lagi. Nah, itu tidak benar korupsi 2 tadi. Berarti itu sudah ada penyelamatan keuangan negara ya Pak ya? Nah, bagaimana itu Pak? Nah, untuk penyelamatan keuangan negara untuk tahun yang sudah kami lakukan ada 3 ya. Uang pengganti atas nama terdakwa Abdul Qadir Effendi bin Haji Ahmad Rojali sebesar 440 juta rupiah lebih kurang segini. Dan juga nomor 2 uang pengganti atas nama terdakwa MN Hardianto bin Haruno sebesar 15 juta. Dan yang ketiga kami juga telah menyelamatkan keuangan negara uang pengganti atas nama terdakwa Tommy Ardiansah dan Tommy Ardiansah bin Saiful Utama sebesar 226 juta. Nah itu, jadi alhamdulillah Mbak, kami untuk tidak benar korupsi ini sudah lumayan kita selamatkan keuangan negaranya. Sudah ratusan juta yang sudah Jadi ikut diselamatkan. pemulihan juga Pak ya? Ya, karena dalam penanganan tidak benar korupsi bukan hanya menghukum aja, bukan hanya efek jera yang kita terapkan, tapi ada pemulihan keuangan negara. Itu sempurna penanganan korupsi. Jadi kita bisa membuktikan perkara di pengadilan, kita bisa menyelamatkan keuangan negara. Jadi kita menghukum orang untuk efek jera, uang negara juga bisa kita selamatkan. Jadi pelakunya juga ada efek Jerah, jerahnya, benar. keuangan tadi bisa diselamatkan. Diselamatkan. Ya? Itu namanya PNBP, sesuai dengan tema tadi. Itu di perkara pidana khusus begitu Pak ya. Nah, kalau tadi disebutkan artinya lebih didominasi perkara korupsi yang ada kaitan penyelamatan keuangan negara Pak ya. Kalau di pidana umum sendiri Pak apa Pak? Seperti yang tadi saya jelaskan Mas Rian sama Mbak Amal, kaitannya dengan lelang ya. Lelang itu seperti sepeda motor, mobil tadi itu biasanya rata-rata ada perkara narkoba, ada juga perkara migas. Nah itu kalau ada juga perkara yang lainnya, antara perkara pencurian, kalau barang buktinya dirampas oleh negara dan sudah ingkrah, itu kami lakukan lelang. Nah hasil lelangnya itu kami setorkan ke kas negara. Itulah namanya PNBP. Kalau untuk ininya Pak, apa namanya itu penanganan eksekusinya begitu Pak ya, terkait pidana narkoba ini sendiri. Barang bukti tadi banyak juga begitu Pak ya. Kemudian angka persentase peredaran narkoba yang ditindak oleh Kejaksaan Negeri Banyuasin ini bagaimana tuh Pak? Karena kita mengingat bahwa dominasi ya Pak ya, Dominasi tadi itu ya. di Banyuasin sendiri kasus narkoba. Jadi untuk perkara yang kami tangani, ini udah umum ya, baik di kejari-kejari lain ya, 50% narkoba Mbak. Di wilayah Banyuasin Iya, Pak? 50%. Lebih kurang lah ya, Iya, lebih kurang. 50% narkoba. Kami sangat prihatin sekali. Kami sangat prihatin sekali sehingga Mbak Amal, Mas Rian, kami di sini sudah mempunyai 4 perkara pidana mati. Untuk tahun ini Pak? Ya artinya kami di Kejari Banyuasin ini ada 4 perkara yang ingkrah pidana mati. Eksekusinya begitu. Nah tapi belum dieksekusi karena bisa jadi walaupun sudah ingkrah mereka setelah itu pengajuan gerasi atau peninjauan kembali gitu. Tingkatan perkara narkoba ini ratakah di anak atau dewasa atau imbang juga Pak? Oh dewasa, anak-anak ada tapi jarang itu.
jalur peredaran narkoba di sini ini juga sangat tinggi ya Pak ya? Iya, tinggi sekali karena apa nih jalan lintas atau gimana Iya, sih? Mbak? jalan lintas. Atau di sini ada perairan juga rendah. Perairan, iya, berarti melewati darat dan juga Iya. laut ya Pak ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Dan juga peran dari jaksa sendiri Pak, bagaimana untuk memberantas narkoba di wilayah Banyuasin? Ya artinya kami dalam penanganan perkara narkoba tidak main-main. Narkoba ini tidak main-main. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami pun sampai menghukum mati orang gitu. Nah, tapi ada juga kita hukumannya itu di atas rata-rata. Ada di atas 5-6 tahun, ada di atas 10 tahun. Tergantung barang buktinya Mbak ya. Jadi tolak ukur pidana mati juga dari Barang buktinya. Dan mungkin banyak jaringan juga Pak yang sudah dibongkar oleh Kejaksaan Banyuasin. Ya artinya kita kan koordinasi dengan penyidik. Nah itu kami menyidangkan perkara yang sudah kami nyatakan lengkap. Gitu. Oke. Banyak sekali ya, alhamdulillah tadi penindakannya tegas ya dan tidak pandang bulu begitu Ya itulah. Karena untuk memutus mata rantai dari narkoba sesuai dengan program pemerintah, jangan sampai kita itu keturunan kita atau generasi setelah kita itu jangan sampai nanti dipimpin oleh generasi-generasi yang pernah terlibat dalam narkoba. Jangan sampai lah. Dan kalau tadi kita bilang 50% ya Pak ya, rata-rata didominasi oleh kasus narkoba. Setelah dari narkoba mungkin ada dari pidana umum ada lain kasus. Oh ada Mbak, ada. Kami juga ada nangani perkara seperti ada pencurian, ada pembunuhan juga Mbak. Pembunuhan kami di sini berdasarkan data yang ada di kami ini, kami telah melakukan, kita telah menuntut seumur hidup nih Mbak. Ada perkara pembunuhan disertai dengan pencurian secara kekerasan. Kita menuntut seumur hidup ini. Nah, ini udah ingkrah, bahkan yang sedang berjalan tuh yang di Pulau Rimau, ini masih berjalan. Itu belum kita bacakan nanti. Tapi yang sudah kita bacakan, dah ingkrah ini perkara atas nama terdakwa Samsudin alias Sam bin Supri. Ini kita tuntut seumur hidup, terus sama hakim diputus seumur hidup dan ini udah ingkrah. Ini pembunuhan ini, pencurian dan kekerasan disertai dengan pembunuhan. Iya. Nanti kalau udah yang seperti ini kami nggak main-main. Dan kami juga ada nangani perkara itu Mbak yang perlindungan anak. Perempuan dan perlindungan anak bagaimana Pak? Itu juga ya, tapi nggak sebanyak narkoba. Tapi ada, tapi termasuk menarik perhatian. Karena rata-rata korbannya anak-anak. Itu kami nggak ada ampun itu. Apa itu persetubuhan, apa itu perbuatan cabul. Nah itu kita nggak main-main itu. Karena itu atensi pimpinan itu. Anak-anak ini kan ya generasi penerus bangsa gitu, masih banyak pengharapan ke depan. Tapi kalau udah rusak, kita harus tindak tegas gitu. Betul, begitu Mas Rian. Kira-kira begitu. Kalau pelecehan yang terjadi di sini ada juga Pak, pelecehan seksual. Iya, pencabulan itu ada. Rata-rata ya pelakunya dewasa, korbannya anak. Kalau korban yang dewasa juga ada Pak? Korbannya ada juga. Itu kayaknya lebih ke hobi itu. Tapi dominasinya anak-anak ya Pak ya. Nah, saya sampai heran tuh. Waktu saya bertugas di tempat yang lalu itu, di kejadian lalu, perkara perlindungan anak itu banyak, di sini banyak juga ya, tapi nggak sebanyak narkoba. Tapi kami sudah kerjasama dengan, kalau kaitannya dengan narkoba, kami kerjasama dengan BNN Kabupaten ini, sama Pemda juga, sama instansi terkait. Kaitannya kami di bidang intelijen, kalau kami turun ke bawah, turun ke lapangan, berkaitan dengan program seperti ini, atau penerangan hukum ke masyarakat, kami selalu mensosialisasikan ini loh dampaknya kaitannya kalau masalah narkoba ya, kalau kaitannya dengan perlindungan anak tadi, kami juga sama. Ada sosialisasi juga dampaknya, ancaman-ancamannya itu kami lakukan nggak hanya di masyarakat, kami juga masuk sekolah kan, situ jasa masuk pesantren di situ kami masuknya di situ. Kami ya peran intelijen itu koordinasi dengan bagian Datun juga koordinasi juga dengan bagian tindak pidana umum. Kami
disitulah kesempatan kami untuk memberi penerangan kepada masyarakat. Baik, jadi memang tegas untuk pemberantasan penegakan hukum ini sendiri Pak ya. Tapi di sisi lain juga kan ada yang digaungkan oleh Kejaksaan Agung tuh bahwa restoratif justice juga dikedepankan gitu ya. Oh ya. Tapi nanti Pak Ya. Akan kita bahas. Minum dulu. Kami akan kembali lagi pemirsa setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV masih bersama kami di Jaksa Menyapa, dan kita juga masih bersama dengan Bapak Agus Widodo SHMH. Mengenai tema kita hari ini tadi ada PNBP ya Pak ya, dan juga ada Bapak berbicara masalah narkotika, dan terakhir masalah perlindungan anak. Nah, di perlindungan anak ini sendiri menarik Pak ya, karena ini kan menyangkut generasi penerus bangsa. Apa sih Pak yang sudah dilakukan yang menjadi prestasi dari Kejari Banyuasin? Contoh kasus di Banyuasin ini ada tidak Pak yang ditangani? Untuk perkara perlindungan anak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami dalam hal ini adalah perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat dan atensi pimpinan. Rata-rata perkara perlindungan anak ini kami tuntut tinggi. Nah, ini ada 3 perkara, contoh ini, ada 3 perkara yang sudah kami lakukan penuntutan atas nama perkara Aan Subhan bin Rusman. Ini perkara pasal 81. Nah, kita tuntut 18 tahun, dendanya 1 miliar, dan diputus sama hakim pun 18 tahun. Itu tinggi sekali tuh Mbak. Nah, juga ada perkara atas nama Agus Kirmadi bin Bambang Triadi. Ini kita tuntut 12 tahun, denda 3 miliar, dan diputus sama hakim juga 12 tahun. Dendanya 1 miliar. Ini tinggi juga. Karena ini perkara perlindungan anak ya. Dan yang ketiga ada nama perkara Sunani bin Ali Muhdi. Kami tuntut 19 tahun, Mbak. Diputus sama hakim 18 tahun. Ini semua udah ingkrah ini. Udah ingkrah ini. Karena kalau udah ingkrah itu artinya udah nggak ada upaya hukum lagi. Ini perkara pelakunya dewasa, korbannya anak-anak. Korban anak-anak. Nah, ada gitu. juga tidak Pak perkara yang pelakunya anak-anak, juga korbannya anak-anak nih Pak, yang ditangani di Kejaksaan Negeri. Oh iya ada. Pelakunya anak-anak, korbannya anak-anak. Iya ada. Itu perkara atas nama Calvin Novrianda bin Sukijo. Oke. Saya ingat sekali itu. Ini menarik sekali. Karena itu pelakunya umur 16 tahun, korbannya umur 17 tahun. Oke. Masih sekolah dua-duanya. Mereka melakukan persetubuhan sampai punya anak. Nah, terus sama kedua orang tuanya, sama orang tua korban dilaporkan ke polisi. Nah, tentunya udah memenuhi unsur, kita limpahkan ke pengadilan. Nah, saya lihat anak ini di antara terdakwa si Calvin dengan korban ini, mereka tuh sudah damai di sidang. Nah, dasar damai itu, tapi saya tidak mau kalau mau dituntut ringan. Hanya saya panggil kedua orang tuanya. Saya mau nuntut ringan kalau kalian nikah. Nah, kalau kalian nikah, saya berani nuntut ringan kalian. Nah, saya tunggu ya sampai berapa minggu. Nah, kan penahanan anak itu kan cepat. Ya. Saya tunggu sampai berapa minggu itu sampai tuntutan, kok mereka belum juga. Cuman mereka ngomong, Pak masih proses. Kalau masih proses, saya belum percaya. Saya pengen kalian sebelum tuntutan sudah membawa buku nikah. Oke. Saya ngomong sama kedua orang tuanya. Singkat cerita sampai pas tuntutan, mereka tidak bisa menunjukkan ke kami buku nikahnya itu. Akhirnya kami tanggal 6 Februari 2003 kami tuntut, Mbak. Calvin itu dengan tuntutan selama 1 tahun 6 bulan dengan pidana tambahan di LPKA kelas 1 Palembang dan pelatihan kerja selama 1 bulan. Kami tuntut itu 1 tahun 6 bulan ya. Nah, rupanya sama hakim diputus pidana terhadap terdakwa pelayanan masyarakat di Polres Banyuasin selama 120 jam selama 3 bulan. Tentu kami banding, Mbak.
Kalau berdasarkan aturan kami, kalau tuntutannya itu tidak sesuai, putusan tidak sesuai dengan tuntutan, kami banding. Hanya kami banding ke Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi. Kami banding. Nah, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN, yakni pelayanan masyarakat di Polres Banyuwangi selama 120 jam selama 3 bulan. Nah, kalau berdasarkan aturan kan kami harus kasasi ya. Tapi dalam waktu belum sampai 7 hari masa kami pikir-pikir, datanglah keluarganya terdakwa atau pengacaranya itu membawa buku nikah. Tak masuk, datang ke datang ke kantor. Saya lihat buku nikahnya asli Pak. Terus foto-fotonya mereka tampilkan. Nah, terus buku nikahnya itu difotokopi, dicap legalisir bahwa ini sah, memang bukti nikahnya ada tercatat dalam KUA gitu. Nah, disinilah Mbak, kita berbicaranya nggak semua melulu di aturan. Nah, ya kalau dia sudah nikah, udah punya anak, masa mau kita hukum lagi? Kita kan tujuannya untuk mempersatukan orang. Bersatukan orang yang tadinya terdakwa sama korban, nggak taunya terdakwa sama korban itu sudah menikah, ya mau apa lagi? Akhirnya kita nggak jadi kasasi. Saya bilang sama jaksanya, sama Kasbidum, saya ajak rapat sini, gimana? Terima Pak? Ya saya setuju. Karena kita berhasil menyatukan orang kan, yang tadinya mereka terdakwa sama korban, tadinya mereka bermusuhan, mereka sudah nikah resmi. Ya sudah punya anak pula kan. Ya sudah, hanya kita nggak melakukan upaya hukum kasasi, kita terima. Tuh. Saya ini prestasi ya. Iya, dapat menyatukan ya. Ya artinya kita tuh ini selain diskresi kami, kami juga ya bisa melihat, bisa menyatukan orang itu Mbak. Kan kita nggak melulu seperti Mas Rian tadi bilang aturannya gitu ya. Restoratif justice Pak. Oh iya, ya. Memang restoratif justice atau RJ itu memang di kami memang ada. Nah, dasar aturannya adalah Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Artinya perkara yang sudah dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum itu bisa nggak kami limpahkan ke pengadilan, bisa itu. Cuman nggak semua perkara Mbak. Syarat-syaratnya apa Pak? Iya. Kalau semua perkara nanti Repot Pak ya, orang minta damai, orang minta damai. Iya. Orang minta damai. Iya. Boleh disampaikan Pak apa nih syarat restoratif? Ada syarat-syarat seperti yang dalam syarat-syarat dalam Perja nomor 15 tahun 2020 ya. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oke. Nah, baru pertama kali dia. Pertama kali. Terus ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Oke. Tapi kalau 5 tahun atau 6 tahun nggak boleh. Nah, terus nilai kerugiannya itu sebesar 1,5 juta. 1,5 juta. Atau juga yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta. Lebih kurang gitulah ya, 2,5 juta. Terus korban tidak mengalami kerugian materi, yang mana barang bukti tersebut masih ada, tidak berubah, dan dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundangan. Korban juga tulang punggung keluarga, dan tentunya sudah ada perdamaian antara tersangka sama korban. Nah, mau nggak korban berdamai? Nah, masalahnya di sini kami telah mempraktekkan RJ, tapi juga pernah gagal Mbak, karena korban nggak mau. Ada juga ya Pak ya? Ada, nggak semua RJ itu berhasil. Enggak, kalau korban nggak mau gimana Mbak? Nah, makanya syarat-syaratnya seperti tadi. Kalau korban mau ya lanjut ke pengadilan. Nah, tapi dasar RJ yang gagal tadi itu ya dalam hal penuntutan kami pertimbangkan. Itu Mbak. Kami kesulitan di sini kalau korbannya itu perusahaan. Ini pencurian ya, pencurian sawit. Gitu berdasarkan aturan sudah sesuai untuk RJ. Tapi kan rata-rata ownernya, pemilik perusahaan sawit rata-rata kan di Jakarta. Nah, sedangkan kita mempunyai batas waktu 14 hari untuk meng-RJ-kan itu.
dari sejak tahap 2 dari penyidik mendapatkan penuntut umum sampai RJ selesai 14 hari. Kita ada tenggat waktu. Nah itu. Berarti terkendali 14 hari. Ya, dan ada limitasi dari korban juga rata-rata belum tentu mau. Baik. Dan juga untuk total nih Pak, total perkara dari RJ maupun secara keseluruhan yang ada di Kejari Banyuasin. Kalau untuk RJ ya, Untuk RJ sendiri. tahun 2021 ada 1. Tahun 2022 ada 3. Artinya sudah kita RJ kan. Nah, untuk tahun 2003 sampai bulan Mei ini masih proses. Jadi belum sempat RJ. Ada Pak, ada Rencana ada, rencana. karena RJ itu bukan selesai di sini. Kami minta persetujuan pimpinan. Pimpinan dalam ini Kejaksaan Tinggi dan sampai Kejaksaan Agung. Nanti melalui sarana Vikon kami disetujui atau tidak gitu. Nah, jadi nggak langsung kami sendiri enggak. Kami tetap di bawah kontrol dari pimpinan kami di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Nah, untuk tahun ini belum ada, tapi masih proses. Kalau perkara keseluruhan Pak, setiap tahunnya bagaimana? Oh ya, kalau untuk perkara pidum tidak pidana umum, total perkara untuk tahun 2001 Mbak ya, itu 469 perkara yang sudah kami tangani. Nah, untuk tahun 2021 tadi ya, untuk tahun 2022 ada 473 perkara. Dan untuk tahun 2003 sampai bulan Mei ini ada 134 perkara. Dan itu masih ada yang berjalan juga, Pak Ya, hitungan ya, perkaranya ya. betul. Jadi memang Betul. kriminalitas ya yang ada di wilayah hukum Banyuasin ini yang sedang berjalan tadi demikian yang disampaikan Ya, ya. iya. Baik, ini memang tidak terasa ini. Nggak terasa yang mana? udah mau di ujung segmen ini Rian. Banyak sekali memang tadi informasi yang bisa kami dapat begitu Pak, dan juga kepada masyarakat terkait yang penting adalah pelayanan yang didapat, mau langsung atau online juga tetap diterima gitu Pak ya. Oke. Kalau menyinggung mengenai apa penegakan hukum sendiri nih Pak, tadi juga cerita perkara anak, pelaku anak, korban anak ini sempat menyentuh juga ya, Ya. karena perjalanan yang panjang Pak. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak, bagaimana himbauan dari Pak Widodo selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin untuk penegakan hukum sendiri di Kejaksaan Banyuasin. Ya, makasih Mas Rian dan Mbak Amal. Yang pasti dalam hal penegakan hukum kami tidak bisa melenceng dari aturan yang sudah ada, SOP kami. Namun demikian, seperti yang Pak Jaksa Agung sudah sering sampaikan kepada kami sudah mempraktekkan. Keadilan itu bukan hanya di buku, keadilan itu ada dalam hati. Contoh seperti perkara yang tadi sudah saya sebutkan, masalah pelakunya anak, korbannya anak tadi itu. Itu Mas, kira-kira begitulah. Luar biasa, Luar ya. biasa berarti. Jak sebagai seorang pimpinan ini ya, Karena hukum begitu ya Rian, dinamis ya hukumnya ya pasti. dinamis, ya kan, berkembang, dan tadi endingnya kepada Hati nurani. nurani begitu ya. Baik. Jadi kami ucapkan terima kasih nih Pak Agus Widodo SMH yang sudah memberikan informasi, edukasi Benar, kepada juga kita semua. sambutan yang hangat juga untuk kita Ya. Rian masih sudah memberikan informasi Sama-sama. yang berguna untuk pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Iya, sehat selalu Pak Agus. Insya Allah. Kepala Oke. Kejaksaan Negeri Banyuasin. Sukses untuk semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Oke Mas. Ya. Dan untuk pemirsa Pal TV, tidak terasa waktu yang mengakhiri untuk kegiatan semua ini dalam sapan program Jaksa Menyapa. Dan yang sudah bergabung bersama kami ucapkan terima kasih. Tentunya saya Rian Gumai. Dan saya Zafira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.